pemirsa, Anda kembali di Newsline. Kita akan kembali masuk dalam segmen trending topik. Masih ada satu informasi lagi terkait dengan pembahasan yang masih dicari-cari oleh warganet terkait adalah 17+8 nih Jessica. Karena hari ini merupakan deadline penyerahan dari sejumlah tuntutan kepada pihak DPR. Dan kita akan melihat seperti apa respons dari para anggota Dewan terhormat terkait dengan tuntutan ini ya Jessica. Tentunya pemirsa kita akan nantikan kira-kira deadline-nya akan dipenuhi atau tidak ya untuk hari ini. Dan langsung saja kita bahas dalam Newsline Trending Topic. Ada Brave Pink, Hero Green, itu warnanya, kemudian 17+8, yaitu yang kita lihat, kita saksikan bersama di media sosial dalam satu pekan terakhir. Dan bahkan visualnya pemirsa ini juga kita bisa lihat ya, ada warna hijau dan juga warna pink yang digunakan ini sebagai tuntutan dari rakyat. Ini terkait dengan transparansi, reformasi, dan juga empati yang mana ini diminta oleh masyarakat untuk dipenuhi dan waktunya atau deadline-nya adalah hari ini. Di mana tenggat waktu 17 tuntutan jangka pendek jatuh pada hari ini 5 September 2025. Sehari sebelumnya pada Kamis 4 September, para aktivis hingga influencer sudah menyerahkan tuntutan rakyat 17+8 atau 17 tuntutan jangka pendek dan 8 tuntutan jangka panjang untuk dibahas ke DPR RI. Iya, jadi tuntutan rakyat 17+8 ini kompak digaungkan masyarakat Indonesia melalui media sosial yang kemudian akhirnya resmi diserahkan kepada pihak DPR. Penyerahan dilakukan langsung oleh 14 perwakilan organisasi masyarakat sipil, influencer, dan musisi. Di antaranya ada Abigail Limuria, Ando Villa Lopez, Jovialda Lopez, ada Jerome Pauline, Andita F. Utami, dan juga Fathia Izati. Nah, surat ini pemirsa diterima langsung oleh anggota Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI, Andre Rosiade dan juga Rieke Diah Pitaloka di depan Gerbang Pancasila, DPR RI Senayan, Jakarta. Andre menandatangani langsung surat serah terima tersebut dan juga perwakilan kolektif 17+8 Indonesia Berbenah juga meminta 17 tuntutan jangka pendek diselesaikan pada hari ini, 5 September 2025. Sedangkan untuk 8 tuntutan jangka panjang diselesaikan pada 31 Agustus 2025. Ini ya pemirsa, ini adalah visual kemarin para influencer kemudian dan juga musisi yang datang ke DPR RI dan diterima oleh Andre Rosiade sebagai perwakilan dari DPR RI dan juga menandatangani apa yang sudah diserahkan, itu 17+8 sebagai tuntutan rakyat dengan ada tulisan transparansi, reformasi, dan juga empati. Tampak di sana pemirsa itu ada Andre Rosiade, kemudian ada musisi, ada Jerome, dan juga ada Andovi dan juga Jovi yang menyerahkan tuntutan 17+8 rakyat. Pemirsa, kalau Anda bertanya kira-kira apa saja sih isi 17+8 tuntutan rakyat. Jadi ini diantaranya berisi pemberisian reformasi DPR RI, TNI, Polri, hingga Kementerian Sektor Ekonomi. Jadi mereka ini meminta pembentukan tim investigasi independen atas kematian Afan Kurniawan, Umar Aminuddin, dan juga sejumlah korban lainnya dalam aksi demonstrasi. Tak hanya itu pemirsa, mereka juga menuntut DPR dan pemerintah memberi bukti konkret secara transparan, bukan janji semata. Kita sama-sama saksikan pemirsa, ini pernyataan dari Ando Villa Lopez dan juga Jovida Lopez sebagai influencer. Semua tuntutan 17+8 ini semuanya krusial, tidak ada yang tidak krusial. Tapi semuanya didasarkan oleh 3 hal, yaitu transparansi, reformasi, dan empati. Itu menjadi dasar dan semua tuntutannya. Tuntutan 17+8 ini bukan tuntutan rakyat yang sempurna. Tentu bisa berkembang sesuai dengan tuntutan-tuntutan rakyat, berkembang sesuai kondisi dan situasi yang ada di Indonesia. Cuma kita memakai ini untuk bilang bahwa ini bukan cuma movement yang terjadi secara online, tapi secara offline juga. Kami bertiga di sini datang sebagai warga
siapa gedung DPR ini, gerbang Pancasila harusnya terbuka untuk semua warga. Mau itu mahasiswa, buruh, aliansi perempuan, ojol. Ini saatnya kita benar-benar menyuarakan apa yang kita mau dan kita lihat benar nggak sih, benar-benar dikabulkan nggak sih tuntutan-tuntutan ini? Ya, dan mungkin terakhir kalau dari saya tuh udah lumayan capek ya bahwa suatu hal terjadi buruk di Indonesia, 3 hari kemudian semua orang lupa karena kasus yang baru gitu. Jadi saya pribadi sangat bangga sama konten-konten kreator, orang yang nge-repost di online, rakyat Indonesia yang nge-repost di online, seluruh warga Indonesia yang ingin menjaga pergerakan ini untuk 3 hal yang tadi Andovi sebut. Ini adalah sebuah perkembangan dari dunia media sosial Indonesia. Yang tadi mungkin isinya hanya kejulitan, mungkin isinya hanya drama, flexing. Sekarang ada perkembangan nih, ternyata dunia sosmed Indonesia bisa dipakai untuk merubah, untuk transformasi, untuk menekan atau bahkan membimbing ya orang-orang yang memimpin negara kita. Dari deadline ini 5 September nanti juga belum kunjung begitu ya, ini semuanya terchecklist begitu. Nanti akan ada gerakan lanjutan atau seperti apa? Ya gini, Kak Jo. Pagar ini tinggi ya, tapi satu hal yang bisa menembus pagar ini adalah sosial media. Jadi kekuatan kita di sosial media itu akan benar-benar mengikuti, menuntun, mengawal agar setelah 5 September ini apabila sesuatu tidak terjadi, akan terus tetap terjadi di sosial media, dan kita berharap seperti hari ini dari sosial media tertranslasi ke dunia nyata. Nah, sementara itu pemirsa, anggota Badan Aspirasi Masyarakat atau BAM DPR Andre Rosiade usai menerima dan juga menandatangani dokumen yang diserahkan para pegiat dan influencer, ini ia berjanji bahwa DPR akan memproses tuntutan tersebut sesuai dengan tuntutan dan harapan. Kita akan melihat bagaimana pernyataan langsung dari Andre Rosiade pada kemarin. Kemarin kan pemerintah kita juga sudah menerima perwakilan BMSI ya, pimpinan DPR sudah menerima perwakilan BMSI dan juga teman-teman kelompok Cipayung ya. Yang jelas kita sedang berkoordinasi baik di internal dan berbagai instansi agar berbagai tuntutan ini bisa kita penuhi. Mohon doa dan dukungan. Apa? Mana sudah diproses apa aja? Tim investigasi sudah dibentuk, sedang berjalan. Ya. RUU TNI semalam kok Pak. Tadi juga sudah rapat begitu ya Bang dengan pimpinan gitu ya? Ya pimpinan DPR, semalam, Pak. Hasilnya seperti apa? Semuanya dalam proses, kita jalankan prosesnya secara transparan supaya ini bisa segera. Jadi harapan tuntutan masyarakat bisa kita penuhi. Ini pimpinan DPR lagi bekerja. Terima kasih. Bang Andre, Oke. Investigasi itu sudah sampai mana berarti? Nanti biar pimpinan DPR yang mengumumkan ya. Segala hal ya, tugas kami adalah saat ini menerima aspirasi dari teman-teman. Kita akan serahkan nanti seluruh kewenangan, perkembangan nanti pimpinan DPR yang menyampaikan. Pemirsa, karena deadline-nya udah hari ini, langsung saja kita pantau bagaimana situasi di gedung DPR RI. Sudah ada rekan kami, jurnalis Metro TV Nadia Soraya yang akan langsung melaporkan dari gedung DPR MPR RI di Jakarta. Kita akan sapa Nadia. Selamat sore Nadia. Iya, Nadia, kami bisa melihat visual ada kelompok mahasiswa Ya, selamat sore Jessica di DPR. Apa yang mereka sampaikan pada hari ini? Apakah mereka menagih untuk 17 tuntutan atau justru ada hal lain yang mereka sampaikan? Ya, Mahasiswa Universitas Pajajaran yang sudah berkumpul turun ke jalan di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Mereka sudah berkumpul ini sejak sekitar pukul 13:45 waktu Indonesia Barat. Dan aksi masih akan terus berlangsung. Tadi kalau disampaikan dari Ketua BEM Universitas Pajajaran. BEM Universitas Pajajaran, Vincent. Dan seperti yang ditanyakan tadi oleh Jessica, bahwa mereka ini menagih dari janji pemerintah dan juga DPR terkait dengan deadline ataupun tenggat waktu dari tuntutan 17/8 yang sebelumnya secara resmi suratnya ini sudah disampaikan kemarin
tanggal 4 September oleh organisasi masyarakat sipil, influencer, musisi, dan juga mahasiswa yang datang langsung ke gedung DPR RI melalui gerbang Pancasila untuk menyerahkan surat resmi dari tuntutan 17/8 tersebut. Dan surat tersebut diterima secara langsung kemarin oleh Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI yang diwakili oleh Andre Rosiade dan juga Rieke Diah Pitaloka. Dan kalau kita melihat saat ini untuk orasi masih terus berlangsung dari satu persatu mahasiswa Universitas Padjadjaran, dan kalau kita melihat untuk situasi saat ini memang ini diramaikan dengan bentuk aksi piknik rakyat nasional di mana mereka duduk bersama menggelar aksi damai untuk menagih janji DPR dan juga pemerintah. Apa saja tuntutannya untuk deadline pada hari ini, tepatnya di tanggal 5 September 2025, mereka ini menagih untuk salah satunya adalah dari Presiden Prabowo Subianto untuk menghentikan aksi represif dari aparat kepolisian ataupun TNI Polri yang sebelumnya diduga ini masuk ke kampus-kampus ataupun universitas untuk melakukan tindakan represif terhadap mahasiswa begitu. Samping itu juga mereka meminta adanya dari masa demo yang kemarin sempat ditahan oleh pihak kepolisian untuk segera dibebaskan. Tadi juga sempat ditanyakan hal ini secara langsung oleh rekan media kepada Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ari Syam, bahwa tadi dikatakan untuk proses dari pembebasan ini masih dalam proses penyelidikan. Tadi disampaikan seperti itu. Samping itu juga mereka meminta dalam 17/8 itu juga memberhentikan ataupun mengembalikan TNI dan juga Polri ke baraknya masing-masing. Samping itu juga mereka meminta tunjangan dan juga gaji anggota DPR RI yang dibatalkan, di mana hal tersebut sudah terpenuhi dan sudah dilakukan dari DPR RI, dan terkait dengan bagaimana tanggung jawabnya ke depan para korban-korban masa demokrasi yang kemarin seperti Afan Kurniawan yang sebelumnya juga meninggal dunia, dan samping itu juga ada korban-korban lainnya. Ini mereka menuntut adanya keadilan untuk korban-korban tersebut. Di samping itu juga tadi ada pernyataan langsung di mana dari Kabid Humas Polda Metro Jaya turun langsung untuk memantau bagaimana berjalannya aksi damai pada hari ini. Dan tadi disampaikan oleh Kombes Ade Ari bahwa ada lebih dari 1.300 pengamanan gabungan dari TNI dan juga Polri yang mengamankan aksi pada hari ini. Tadi juga diingatkan bahwa aksinya harus berlangsung secara kondusif. Di samping itu juga dari Ade Ari sendiri mengecam jangan ada aksi-aksi yang provokatif ke depannya, di mana dari pihak kepolisian terus melakukan patroli secara rutin mulai dari malam hari hingga ke pagi hari di setiap harinya. Untuk lebih jelasnya kita simak bersama-sama pernyataan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Syam berikut ini. Semuanya sama-sama bekerja, sama-sama bekerja. Reformasi partai politik harus digaungkan. Masih terus. Pada hakikatnya kegiatan rutin itu imbauan Babin Kamtibmas, patroli itu kegiatan rutin. Kegiatan rutin ya. Saat ini ada kegiatan patroli skala besar. Ya, setiap hari Polda Metro Jaya sekitar jam sore, jam 16 dan malam jam 20. Di sisi lain 13 Polres juga melakukan patroli skala besar, 3 pilar stakeholders. Ya pemirsa, itu tadi laporan langsung dari rekan kami Nadia Soraya di depan gedung DPR terkait dengan aksi penyampaian aspirasi ya dari sejumlah mahasiswa di sana. Dan kita juga akan melihat pemirsa bagaimana kesimpulan dan juga kumpulan komentar dari warganet terkait dengan deadline 17+8 hari ini. Dari yang sudah kami himpun di aplikasi X dari @sugili yang mengatakan menurut kalian mana saja yang bakalan bisa terpenuhi. Kalau menurut kamu gimana? Harusnya semuanya ya 17 ya langsung ya. Sebenarnya paling bisa juga nih, mungkin ini ide kali ya, undang-undang perampasan aset.
bisa dipercepat itu. Kemudian pemirsa, ini selanjutnya 17+8 tuntutan rakyat have been released. This is pretty great and cool. Oke, kita akan tunggu deadline-nya pada hari ini. Ini pretty great and cool kalau bisa juga direalisasikan pada hari ini. Iya, nah tadi sesuai dengan kata Jessica ya, dari @mika_tatia7 yang mengatakan padahal perampasan aset adalah yang paling utama. Ada yang lainnya sama nyusul. ya? Yang lain katanya nyusul Idenya ya? nggak apa-apa. Aku yakin begitu banyak uang negara hanya numpuk di personal individu para maling. Ingat kata Pak Mahfud MD, satu sektor SDA aja sudah cukup membuat rakyat Indonesia dapat jatah bulanan 20 juta per orang. Kita akan nantikan ya, harusnya sih memang harus segera disahkan ya. Betul sekali, kita tunggu akan seperti apa. Sebenarnya yang paling ditunggu ini janjinya gimana nih? Kira-kira hari ini tuh bakal bisa ditepati atau tidak, itu tuh yang menjadi pertanyaan. Nah nih pemirsa, ada juga yang berkomentar harusnya setelah term date nggak ada perubahan, kira-kira punya gerakan yang masif, jangan lagi dengan demo yang kemungkinan didengar kecil. Lebih baik kita stop bayar pajak, boikot produk negara, sebarluaskan keburukan negara ke media asing. Ini harus lebih smart dari sebelumnya. Langsung tindakan yang kolektif ya dengan dampak yang besar. Kita tunggu Senin mungkin ya, karena kan hari ini tanggal merah sebenarnya ya. Jadi pada libur nih ya. Libur kayaknya. Senin mungkin ya pemirsa. Kemudian dari @AADI yang mengatakan makin mendekati deadline, kelihatannya nggak ada arah memenuhi tuntutan kalau lihat berbagai gerakan, statement, wawancara dari pihak pemerintah. Konsekuensi apa yang sarannya bisa dituntut yang visible dan juga tidak menaruh resiko tambahan buat rakyat. Ya memang untuk menyampaikan aspirasi lagi ya, lagi-lagi secara mungkin terstruktur kepada pemerintah dan juga DPR, karena kan sebenarnya 17+8 juga sangat-sangat terstruktur ya penyampaian aspirasinya, karena sangat-sangat spesifik apa-apa saja yang harus dipenuhi. Kita juga masih akan melihat seperti apa upaya dari pemerintah menanggapi hal ini. Ya, dan kita akan melihat ya, dalam 17+8 itu ada terkait transparansi, reformasi, dan juga empati. Yang mana ini juga menjadi refleksi tidak hanya bagi pemerintah, tapi juga bagi wakil rakyat dan juga bagi masyarakat. Melihat dengan kondisi yang sudah terjadi dalam 1 pekan terakhir. Tapi tentunya pemirsa, kita akan nantikan apakah 17 tuntutan yang sudah diserahkan kepada DPR RI akan digodok dan juga akan diiakan atau akan dipenuhi pada hari ini, karena lagi-lagi deadline-nya hari ini, sedangkan untuk 8 lainnya ini dalam jangka waktu 1 tahun ke depan, karena ini merupakan jangka panjang yang tetap membutuhkan realisasi. Kita akan nantikan pemirsa, tentunya nanti kita akan update juga bagaimana perkembangan langsung dari gedung DPR MPR RI. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.